Bab 323. Dewa Ganda luar biasa, bertarung 10 kilometer di atas. Saat pasukan surga Dou menyortir Kam, bersiap untuk melawan tentara Kekaisaran Roh sampai mati, Tang San dan rekan-rekannya akhirnya kembali tepat pada waktunya. Setelah mengalahkan Qian Reng Sui, dia hanya menunda selama beberapa jam untuk membantu teman-temannya menyelesaikan penyerapan cincin roh mereka, dan setelah berhenti sejenak di Pulau Mutiara Ungu, mereka segera berangkat dan bergegas kembali. Dan karena Tang San melukai Qian Reng Sui, menunda kepulangannya dan memaksanya untuk beristirahat dan memulihkan diri selama 1 malam, ini membuat Tang San dapat kembali tepat waktu untuk pertempuran. Kekuatan seagot Tang San tiba-tiba muncul di atas kerajaan tentara surga Dou membuat hati Qian Reng Sui tenggelam, mengepalkan tinjunya. Tapi pihak tentara Heaven Dou adalah masalah yang berbeda sama sekali. Melihat Tang San dan 6 iblis lainnya kembali, Sui Beng hampir pingsan dari kudanya dengan gembira. Dia telah berulang kali berdoa agar Tang San kembali, dan ketika itu benar-benar terjadi, kebahagiaannya tak terlukiskan. Dia bahkan suka orang gila menghunus pedang kekaisarannya dan berteriak ke langit. Seagot turun, hidup Raja Lan Hao. Teriakannya segera membangkitkan pasukan surga Dou yang masih agak linglung dari penampilan Tang San. Mereka mungkin bingung dengan seagot Raimen yang dikenakan Tang San, tetapi seagot trident yang dia pegang tidak bisa dipalsukan. Melihat Tang San mengangkat seagot trident, seluruh tubuhnya tumbuh lebih mempesona dari sebelumnya. Seagot Raimen yang megah melepaskan kehadiran intens yang segera membuat mata para prajurit Heaven Dou dipenuhi dengan cahaya yang bersemangat. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa Yang Mulia memanggil Raja Lan Hao Seagot, tetapi mereka pasti percaya bahwa dengan bimbingan Raja Lan Hao, mereka akan mengalahkan Kekaisaran Roh. Dan teriakan Sui Beng tentang umur panjang, tidak diragukan lagi menempatkan Tang San pada level yang sama dengannya, dan bahkan di atasnya. Ini mungkin tidak pantas, tetapi Tang San muncul dengan pasti meramalkan pasang surut yang berubah. Bersamanya, sejuta pahlawan seluruh pasukan Heaven Dou memiliki tulang punggung, bersamanya, pertempuran ini tidak lagi bunuh diri, melainkan kesempatan besar untuk memusnahkan musuh. Tang Hao dengan bersemangat mengangkat tinjunya, menatap putranya di udara hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Seorang dewa, ya, putranya akhirnya mewarisi Seagot, dan kembali pada saat kritis. Grandmaster bahkan lebih bersemangat daripada Tang Hao. Tang San adalah murid yang telah dia besarkan, yang telah dia ajarkan semua pengetahuannya. Saat dia sekarang melihat Tang San telah menembus penghalang peringkat 100, muncul di langit yang memancarkan kekuatan ilahi yang sangat besar, Grandmaster tidak bisa menahan segala macam perasaan untuk tidak muncul. Dalam hatinya dia berteriak dengan marah, "Ayah, kakek, betapa baiknya jika kamu masih hidup. Yu Xiaogang bukanlah orang yang lumpuh. Aku tidak malu pada klan naga tiran petir biru, bahkan jika rohku lumpuh, aku telah membangkitkan dewa. Meskipun berada di medan perang, mata Grandmaster berkaca-kaca. Dia selalu menunggu hari ini datang. Dan sekarang setelah itu terjadi, dan datang pada saat kritis seperti itu, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Seluruh hidupnya adalah sebuah tragedi, dan mencapai hari ini tidaklah mudah. Sekarang melihat tingkat Dewa Tang San, semua kesengsaraan Grandmaster naik dalam asap. Membesarkan murid ini adalah kebanggaan hidupnya. Panjang, hidup, itu, Seagot, panjang, hidup, Raja, Lan Hao. Master kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan balai pengobatan tentara Tang pertama kali mengikuti seruan Sui Beng, segera diikuti oleh seluruh pasukan. Surga Dou dengan teriakan seperti tanah longsor. Cara mengesankan yang tak tertandingi itu membuat 6 imam besar di dinding Jialing Pass segera mengubah ekspresi. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, cara mengesankan kedua belah pihak sudah sama berbedanya dengan langit dan bumi. Bahkan kekuatan puncak seperti mereka terasa berbeda sebelum adegan seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan manusia terbatas, bahkan judul Douluo tidak berani mengatakan mereka bisa melawan pasukan sejuta. Paling-paling mereka bisa melarikan diri tanpa cedera. Tapi dalam perang seperti ini, Jialing Pass adalah titik kritis Kekaisaran Roh, jadi bagaimana mereka bisa lari? Keyakinan yang telah memenuhi mereka dengan kembalinya Qian Renuk-Sui telah membuat mereka yakin akan kemenangan, tetapi hari ini mereka melihat tidak hanya jutaan tentara kerajaan Dou Empire yang berkembang dengan cara yang mengesankan, tetapi pada saat yang sama juga Tang San di langit, penuh dengan kehadiran yang membuat mereka gemetar. Setelah 1 bulan, Tang San memberi Golden Crocodile Douluo perasaan yang sama sekali berbeda.
Ketika dia menghadapi Tang San sebulan yang lalu dia tercengang, tetapi dia masih tidak dapat memahami bagaimana Bibi Dong bisa dikalahkan oleh seorang pemuda yang bahkan bukan peringkat 95. Terutama karena Tang San telah menyia-nyiakan lebih dari setengah kekuatannya pada saat itu, memberi buaya emas Douluo lebih sedikit rasa bahaya. Namun, sekarang 1 bulan telah berlalu dan dia melihat Tang San lagi, apa yang dirasakan buaya emas Douluo telah berubah menjadi keterkejutan. Karena Tang San memberinya perasaan yang benar-benar tak terukur, seperti Qian Rengsui di sebelahnya. Kehadiran yang sangat kuat yang diselimuti oleh pasukan surga Dou itu seperti menghiasi mata pada seekor naga, dan dengan penampilannya moral seluruh pasukan surga Dou telah menyublim ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya cara yang mengesankan ini menekan Jialing Pass sampai terasa tidak stabil. Nona, dia. Buaya emas Douluo bertanya dengan ragu-ragu. Ekspresi Qian Rengsui sudah pulih dengan tenang. Meskipun di dalam hatinya dia sudah tahu dia akan bertemu Tang San lagi di medan perang ini, ketika dia benar-benar muncul di depannya, dia masih tidak bisa tenang. Kamu tidak salah, Tang San juga telah menyelesaikan warisan. Saya terlambat karena saya selalu mengejarnya. Sayangnya, saya tidak berhasil, dan akhirnya membiarkan dia menyelesaikan warisan. Dia telah mewarisi kekuatan Seagot. Imam kedua, sampaikan perintah saya, tarik tentara ke celah dan segel gerbang. Pada saat yang sama, panggil semua Master Roh Kekaisaran ke atas tembok, dan jaga celahnya. Kita tidak bisa membiarkan kerajaan Dou Empire mengambil satu langkah melewati kita. Sebelum Imam kedua dapat berbicara, Imam ketiga tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar. Nona, menarik tentara sekarang mungkin tidak begitu cocok. Moral sudah rendah, dan jika kita melarikan diri sebelum pertempuran, bagaimana kita masih bisa bertarung? Qian Rengsui mendengus dingin, membuat pendeta ketiga merasakan hatinya menegang, seolah diperas oleh tangan yang besar. Dia terhuyung mundur 2 langkah dengan gerutuan teredam, wajahnya berubah warna. Tanpa mundur, apa yang masih bisa kamu lakukan? Saat menghadapi 1 juta tentara Heaven Dou, jangan bilang bahwa Anda para imam besar yakin Anda bisa menang ketika kalah jumlah 6-1. Satu-satunya kesempatan kami adalah menggali di Jialing Pass. Dengan Tang San di sini, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri dalam pertempuran. Pendeta kedua buaya emas Douluo menarik napas dingin, menetapkan pikirannya. Nona benar, kita hanya bisa mengandalkan soliditas Jialing Pass untuk memblokir serangan tentara surga Dou. Tarik kembali tentara sebelum mereka mendekat, naikkan jembatan gantung. Letakkan semua upaya untuk pertahanan. Nona, jangan khawatir dan pergi berurusan dengan Tang San itu, serahkan tempat ini kepada kami. Hasil pertempuran tergantung pada Anda. Qian Rengsui tampak berhadap-hadapan dengan buaya emas Douluo, menghela nafas dalam hati. Tentu saja dia mengerti maksudnya. Pertempuran ini sepenuhnya diselesaikan oleh pihak mana yang memiliki kekuatan tingkat dewa. Bahkan jika satu dewa hanya terluka, itu masih akan langsung membalikkan pertempuran. Tapi, baginya untuk mengalahkan Tang San sama sulitnya dengan naik ke surga. Menyeretnya bersamanya ke dalam kematian mungkin merupakan hasil terbaik. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apa yang dia pikirkan. Moral kekaisaran roh yang sudah lemah tidak tahan dengan pukulan lain. Mengambang ke atas, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari seluruh tubuh Qian Rengsui, indera ilahi menyebar, menutupi setengah langit dalam sekejap, 6 sayap emas tiba-tiba terbuka di belakangnya, berteriak keras. Qian, Ren, Sui, adalah di sini. Kata-kata sederhana itu benar-benar berbeda ketika diteriakkan oleh Qian Rengsui, setiap suku kata penuh dengan kekuatan malaikatnya yang melonjak, ini saja yang menekan teriakan bersemangat jutaan tentara surga Dou. Setengah langit berwarna emas murni, setengah lainnya berwarna biru jernih, kedua warna memegang setengahnya. Kehadiran ilahi benar-benar terlalu besar. Ditutupi oleh kekuatan malaikat Qian Rengsui, para pembela yang berbendera di dalam umpan Jialing tenggelam dalam kekuatan hangat itu, dan segera terbakar dengan percaya diri. Mereka memiliki semacam perasaan seperti Jialing Pass yang mereka pertahankan di tempat dari logam, seorang super fortress yang tidak bisa dipecahkan. Gelombang hangat kekuatan Angelix juga membangkitkan semangat juang naluriah mereka, darah mereka mulai mendidih. Bahkan mundurnya mereka dengan cepat kembali ke celah tidak mempengaruhi sikap mereka yang mengesankan. On the other side, Tang San released an azure halo, and enveloped in this Sagot power, the Heaven Dou soldiers felt like they turned into a raging wave,
the distant Jialing Pass walls like crumbling fences, fundamentally unable to stand up to the strike of their ranging wave. The angelic power forgot the presence of the Spirit Empire defenders into the strongest shield. The Sagot power forgot the presence of the Heaven Dao Empire army into the sharpest spear. Ketika pertempuran belum dimulai, yang terkuat dari kedua belah pihak, Tang San dan Qian Rengsui, sudah mulai mempengaruhi seluruh medan perang. Itu juga hanya dengan domain tingkat dewa bahwa indera ilahi mereka dapat memiliki dampak yang begitu besar, dan hanya kekuatan tingkat dewa seperti itu yang benar-benar dapat memerintahkan pasukan seperti ini. Gemuruh. Tentara surga Dao berbaris maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, cahaya biru di udara juga akan bergerak maju sedikit, selalu melayang di atas tentara, melindungi kemajuan mereka. Cahaya keemasan di langit tidak punya pilihan selain menghasilkan sedikit di bawah tekanan biru itu. Di udara, Qian Rengsui gemetar samar, menatap Tang San yang jauh bermandikan cahaya biru, tatapannya seperti pedang. Dia tahu bahwa kendali Tang San atas kekuatan seagotnya telah maju satu langkah lagi dalam beberapa hari ini. Dengan kemampuannya yang lebih unggul darinya dalam segala hal sebelum mereka menjadi dewa, setelah mewarisi keilahian, dengan semua Cirque U Mestances digabungkan, dia masih kepala di atasnya. Meskipun Qian Rengsui sudah menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa menghentikan domain Tang San untuk mendorongnya kembali, terus-menerus memimpin pasukan surga Dao-nya ke depan. Pada saat ini, kecuali dia setuju untuk mundur, domain malaikatnya hanya akan terus-menerus dibatasi. Para prajurit biasa tidak memahami kekuatan atau kelemahan kekuatan ilahi. Cahaya keemasan yang muncul di atas Jialing Pass memang mengejutkan para prajurit Heaven Dao, tetapi di pihak mereka, cahaya keemasan yang dilepaskan Tang San tidak lebih lemah. Mereka tidak bisa memahami kekuatan ilahi, tetapi mereka bisa memahami kekuatan. Dengan bagaimana cahaya biru yang dilepaskan Tang San terus-menerus menekan cahaya keemasan, pihak lain tidak dapat berbuat apa-apa, Tang San dengan sangat jelas memegang keuntungannya. Dalam Cirque U Mestances seperti itu, moral pasukan surga Dao tumbuh lebih kuat, terus-menerus meneriakkan nama Sagot dan Raja Lan Hao. Iklan oleh Value Impression. Sagot awalnya mengandalkan keyakinan makhluk laut untuk menjadi dewa, dan meskipun Tang San tidak memiliki kepercayaan sebanyak makhluk laut saat ini, seperti Sagot, iman demam dari 1 juta tentara masih langsung membuat indera ilahinya sangat kuat. Saat kedua belah pihak saling menutup diri, Qian Rengsui yang sudah tertekan merasa tidak bisa bernapas. Angelic Raimen yang mempesona yang dicocokkan oleh Sagot Raimen biru tua, Tang San dan Qian Rengsui, telah menjadi titik fokus pertempuran. Menghadapi tekanan besar yang dibawa Tang San, Qian Rengsui akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik pedang suci malaikatnya. Menyodorkan pedang suci ke arah matahari, semua kekuatan ilahi meledak, cahaya keemasan murni menyinari dirinya dari matahari, cahaya menyilaukan langsung memperlambat laju pasukan surga Dao sejenak, domain Sagot Tang San juga berhenti karena pertahanan beberapa kali lebih kuat. Namun, Tang San menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Dengan akal sehat dan domain ilahi kedua belah pihak yang dipertaruhkan satu sama lain, satu pihak bertindak lebih dulu membuktikan bahwa mereka sudah mengakui bahwa kekuatan mereka tidak mencukupi. Didominasi secara komprehensif tidak diragukan lagi membuat benih kekalahan di hati Qian Rengsui tumbuh. Dalam perjalanan pulang, Tang San telah mempertimbangkan segala macam metode yang mungkin digunakan Qian Rengsui begitu dia melawannya lagi, dan dalam hati juga memiliki beberapa tindakan balasan. Menyeretnya ke dalam kematian, apakah itu begitu mudah? Seolah-olah disepakati sebelumnya, pada saat yang sama ketika Qian Rengsui berubah menjadi emas murni setelah diselimuti oleh api matahari sejati, Tang San juga mengangkat Sagot tridennya. Emas dan biru, dua lampu berwarna langsung menarik diri ke dalam tubuh mereka, dan pada saat yang sama berubah menjadi dua lingkaran cahaya intens yang turun dari langit. Tang San dan Qian Rengsui juga secara terpisah menyerbu ke langit. Mereka berdua mengerti bahwa pertempuran para dewa adalah pertempuran di tingkat yang berbeda. Itu tidak mungkin terjadi di depan pasukan manusia, atau kedua belah pihak akan dimusnahkan. Bahkan jika Tang San lebih kuat dari Qian Rengsui dan pihak kerajaan Dao Empire akan memiliki kerugian yang lebih sedikit daripada kekaisaran roh, efek samping yang menakutkan dari bentrokan kekuatan tingkat dewa akan menyebabkan puluhan ribu kematian. Tak satu pun dari mereka ingin melihat Cirque U Mestances seperti itu. Akibatnya, pertempuran mereka tidak akan berada di depan tembok Jialing Pass, melainkan tinggi di langit.
6 dan 8 sayap berdetak secara bersamaan. Tang San dan Qian Rengsui berada 1 kilometer dalam sekejap mata, dan masih memanjat. Segala sesuatu di bawah kaki mereka tumbuh semakin kecil, tetapi mata mereka selalu tertuju pada lawan. Pertempuran ini sangat penting bagi mereka, siapapun yang bisa menang dalam pertempuran ini dapat memutuskan seluruh perang. 1 kilometer, 2, 3. Tang San dan Qian Rengsui mendaki sepanjang jalan ke ketinggian 10 kilometer, sampai. Mereka tidak lagi terlihat dari bawah, penglihatan tentara di kedua sisi benar-benar terhalang oleh awan dan ketinggian. Qian Rengsui dengan dingin memperhatikan Tang San, melakukan yang terbaik untuk menenangkan hatinya yang mengamuk, matanya meledak dengan niat membunuh yang intens. Seperti yang diharapkan Tang San, perasaan kekalahannya telah diperkuat dalam konfrontasi sebelumnya, sampai dia menunjukkan tanda-tanda siap untuk mati, kemudian berhasil menekannya. Tetapi ketika menghadapi Tang San, dia selalu memiliki perasaan seperti dia jauh di atasnya. Tang San tersenyum sedikit, mengarahkan seagot trident ke samping. Dalam pertempuran hari ini, bagaimanapun Anda dan saya menang atau kalah, apakah Anda percaya bahwa Kekaisaran Roh masih memiliki peluang? Bahkan jika Anda bisa mencegah saya mempengaruhi medan perang, Jialing Pass masih akan pecah. Anda seharusnya melihat bahwa rekan-rekan saya telah maju ke judul Douluo, dan dua bahkan telah menembus peringkat 95, dan dengan moral para pembela Anda, tidak ada ketegangan untuk pertempuran ini. Dengan Jialing Pass rusak, Kekaisaran Roh berdiri tanpa perlindungan. Setelah pasukan Surga Do dan Bintang Luo terhubung, Kekaisaran Roh akan padam. Qian Rengsui mendengus dingin. Jika kamu ingin bertarung maka bertarunglah, sejak kapan kamu menjadi begitu banyak bicara? Tang San menatap Qian Rengsui dengan tenang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa bahkan jika kamu berencana untuk mati dan menarikku ke bawah bersamamu, itu tetap tidak mungkin. Anda tidak bisa melakukannya. Cobalah jika kamu tidak percaya padaku. Cahaya keemasan murni berkobar di mata Qian Rengsui, kemarahan, penghinaan, keengganan, langsung mendorong kekuatan malaikatnya ke puncak. Dengan dia sebagai pusatnya, api malaikat yang melonjak langsung membumbung tinggi, setinggi 300 meter, hamparan awan yang luas di bawahnya meleleh menjauh dari panas. Jika seseorang melihat dengan cermat, setitik kekuatan emas murni bahkan akan terlihat dari medan perang di bawah mereka. Menghadapi letusan kekuatan Qian Rengsui yang marah, Tang San tidak melakukan apa-apa, tersenyum sedikit. Kami sudah 10 kilometer ke atas. Semakin dekat Anda dengan matahari, semakin cocok bagi Anda untuk bertarung sambil menyerap Trusun Vire. Karena aku datang ke sini untuk melawanmu, aku yakin aku bisa mengalahkanmu. Bisakah bertarung di tempat yang paling ideal bagi Anda membiarkan Anda dengan sepenuh hati menerima kekalahan Anda, bagaimana menurut Anda? Jatuhkan, mati. Qian Rengsui tidak bisa menerima ejekan Tang San lagi. Api matahari sejati 300 meter di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang suci malaikat raksasa, jatuh dari langit langsung ke arah Tang San, mendistorsi dan merobek udara, dan domain malaikat emas murni juga langsung meletus, cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah serangan kekuatan penuh Qian Rengsui. Menghadapi serangan seperti itu, Tang San masih tampak anggun dan tidak tergesa-gesa, memegang seagot trident tegak di depannya, tatapannya membeku pada Sigat's Heart pada bilah utama, seagot Eight Wings di punggungnya secara bersamaan menyebar sejauh yang mereka bisa, menyebarkan cahaya biru seperti gelombang. Berbeda dari bagaimana api matahari sejati Qian Rengsui membakar awan di bawahnya, saat ini awan putih di bawah maupun di belakang Tang San semuanya berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru dan langsung bergabung menjadi seagot Eight Wings-nya, menjadi elemen air paling murni. 8 sayap seagot Tang San berasal dari 8 tombak laba-laba, dan setelah itu kemampuan mereka untuk melahap dan menyaring energi telah berlipat ganda secara geometris di bawah pengaruh indera ilahi Tang San. Proses penyerapan mereka bahkan melampaui 6 sayap malaikat Qian Rengsui. Ini bukan hanya keuntungan dari 2 sayap lagi. 8 tombak laba-laba adalah tulang roh eksternal yang berkembang, dan sebelum Tang San menjadi dewa, kualitasnya jauh melampaui tulang roh manapun di Angelic Raimen. Selain itu selalu satu dengan Tang San, sementara Angelic Raimen Qian Rengsui telah menyatu dengannya satu persatu saat dia menjalani warisan ilahi. Dalam hal persatuan, Tang San pasti memegang keuntungan. Meskipun seagot Raimen Tang San adalah tulang rohnya sendiri yang diubah oleh dan diisi dengan kekuatan seagot, dan awalnya tidak satu set pun seperti Angelic Raimen,
kualitas tulang roh Tang San masih melampaui 100.000 tahun, jadi kualitas keseluruhannya masih lebih tinggi daripada Angelic Rayman Qian Rengsui. Keuntungan terbesar Tang San atas Qian Rengsui adalah bahwa semua yang dia miliki adalah hal-hal yang telah dia setujui setetes demi setetes sendiri, sementara Qian Rengsui mengandalkan Spirit Hall, mengandalkan Qian Daoliu, dan bahkan lebih banyak meminjam kekuatan. Ini juga alasan mengapa kekuatan Tang San berada di atas kepalanya ketika keduanya adalah dewa dengan level yang sama. Itu adalah alasan sebenarnya kekuatan Qian Rengsui kurang dari Tang San dalam segala hal. Saat dalam perjalanan kembali, Tang San telah mengandalkan indera ilahi untuk menguasai semua jenis kemampuan, langsung menjadi satu dengan identitas Sagot. Ini juga merupakan sumber kepercayaan dirinya. Adapun komentar sebelumnya, selain kepercayaan diri, itu lebih untuk memprovokasi Qian Rengsui. Dalam hal kebijaksanaan, Qian Rengsui bagaimanapun juga berada satu tingkat di bawah Tang San. Cahaya biru menyala, dan Tang San tersebar dan hancur di bawah pedang suci malaikat raksasa, menghilang menjadi ketiadaan. Tetapi Qian Rengsui masih dengan jelas merasakan bahwa ini hanyalah Tang San yang terbuat dari elemen air. Tang San yang asli melayang dengan anggun 1 kilometer jauhnya, 8 sayap di punggungnya berdetak pelan, menatapnya seperti sedang bermain. Dia menghindari serangan Qian Rengsui daripada dengan kaku memenuhinya. Jika posisi mereka dibalik, mustahil bagi Qian Rengsui untuk melakukan hal yang sama. Jika dia menjadi sasaran indera ilahi Tang San, dia harus dengan kaku bertemu Tang San, menghindar tidak mungkin dilakukan. Tapi Tang San berbeda, indera ilahinya berada di atas miliknya, dan dengan paksa mematahkan penargetannya saat dia menyerang, lalu menggunakan elemen air yang diserap dari awan untuk membuat klon, dengan mudah meninggalkan jangkauan serangan Qian Rengsui. Tang San menggunakan tindakan untuk membuktikan kepada Qian Rengsui bahwa kekuatannya berada di atasnya di semua bidang, dan juga terus-menerus memelihara benih kekalahan yang telah lama ditanam di dalam hatinya. Apakah kamu takut? Qian Rengsui menatap Tang San dengan marah, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia tidak bisa tenang ketika dia kembali menghadapi Tang San hari ini. Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif, mata birunya yang jernih tiba-tiba meledak dengan aura mengamuk. Takut, kata itu seharusnya hanya digunakan untuk Anda. Ambil tombakku. Perubahan mendadak Tang San dari keanggunan tenang sebelumnya menjadi agresi liar saat ini membuat Qian Rengsui merasa tidak enak badan. Tetapi pada saat ini, cahaya biru yang melonjak sudah meledak dari Tang San. Dengan satu goyangan, ia tumbuh setinggi 100 meter, Sagot Trident tumbuh bersamanya, membuat gerakan melempar yang paling sederhana dan paling langsung, tetapi juga kuat. Sagot Tridentnya berubah menjadi aliran biru, seperti bintang jatuh, berteriak langsung ke arah Qian Rengsui. Saat Sagot Trident melesat keluar, cahaya yang meledak dari Tang San, termasuk energi yang mengubahnya menjadi raksasa, tiba-tiba semua masuk ke dalam Sagot Trident. Di mata Qian Rengsui, saat senjata ini terbang dari tangan Tang San, sepertinya memotong langit menjadi dua. Tang San juga kembali normal setelah terbang. Memang, ini adalah bentuk ketiga dari keterampilan rahasia Sagot, One Goes Without Return. Ini adalah versi lengkapnya, yang benar berjalan tanpa kembali. Mata Tang San seterang safir, tertuju pada Qian Rengsui. Niat ilahi yang melonjak langsung menyatu, pada dasarnya tidak pernah memberi Qian Rengsui kesempatan untuk menghindar, memaksanya untuk menghadapi serangan itu. Saat ini Qian Rengsui segera mengerti bahwa dia telah dibodohi. Apa yang dikatakan Tang San sebelumnya adalah untuk membangun suasana, yang menyebabkan dia ditipu. Dia sekarang baru saja menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan meskipun dia telah mengobrol dengan Tang San sebentar, dan kekuatan sucinya dengan cepat pulih, itu masih belum kembali ke puncaknya. Dan serangan Tang San jelas sudah terisi, meledak dengan sekuat tenaga. Dengan satu sisi memudar dan satu sisi waxing, perbedaannya jelas. Tetapi sepenuhnya menyadari bahwa dia telah ditipu, Qian Rengsui tidak bisa berbuat apa-apa selain menghadapi serangan ini. Pedang malaikat suci menyapu, mengambang di depannya. Tangannya bergerak seperti kilat, menusuk 3 titik berbeda di tubuhnya. 6 bintik cahaya keemasan meledak dengan cahaya keemasan yang intens di udara, dan pada saat yang sama, masing-masing dari 6 bagian dari malaikat hantu Qian Rengsui menghasilkan setitik cahaya keemasan yang menyatu bersama, satu bintang berujung 6 emas berkumpul di belakang pedang malaikat suci. Saat ini, dengan Qian Rengsui sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Pedang malaikat suci terbelah menjadi 6 pedang panjang menyeberang,
lalu langsung berputar, menggabungkan energi emas yang agak kerucut. Begitu semua ini dilakukan, seagot trident Tang San juga tiba. Ledakan yang tak tertandingi langsung meletus. Qian Rengsui bergetar, Angelic Raimen tumbuh sangat mempesona. Kabut emas yang dia lepaskan tampak bergegas di belakangnya seperti gelombang pasang, jelas didorong kembali oleh kekuatan serangan seagot trident. Sementara itu, serangkaian percikan api yang mencolok juga ditembakkan dari pedang malaikat suci yang berputar liar dan bilah utama seagot trident. Itu seperti pertunjukan kembang api emas di udara, membuat ruang berputar dan terdistorsi, cahaya keemasan menutupi li persegi penuh. Saat Qian Rengsui memblokir serangan Tang San dan kekuatan serangan seagot trident menyebar, serangan energi yang intens datang untuk kedua kalinya. Cahaya biru yang baru saja melemah malah meningkat, hampir menembus penghalang pertahanan formasi pedang malaikat sucinya sekaligus. Apa yang sedang terjadi? Qian Rengsui terkejut. Rencana awalnya adalah memanfaatkan ketika kekuatan serangan seagot trident melemah dan Tang San masih belum menariknya kembali untuk menggunakan semua kekuatannya untuk memutuskan hubungan indera ilahi antara Tang San dan seagot trident, seperti dalam pertempuran pertamanya dengan Tang San setelah dia menjadi dewa, dan menangkap senjata ilahi. Tanpa senjata, kekuatan Tang San setidaknya akan tenggelam 30%, secara substansial meningkatkan peluangnya untuk memenangkan pertarungan. Namun siapa yang tahu bahwa seagot trident ini sebenarnya mengandung energi yang begitu besar, cukup untuk melancarkan serangan kedua di Cirque Mestanches seperti ini. Sebagai dewa malaikat, Qian Rengsui tidak memiliki pemahaman tentang seagot, jika tidak, dia tidak akan begitu terkejut. Kekuatan ilahi gelombang berlapis semacam ini adalah karakteristik dari seagot, gelombang yang naik sebelum-sebelumnya surut, dalam lapisan yang tak berujung. Bagaimana kemampuan serangan tunggal One Gus Without Return versi lengkap ini bisa berakhir dengan begitu mudah? Bagaimana Tang San bisa memberi Qian Rengsui kesempatan untuk mengambil seagot trident-nya lagi? Tidak berani lalai, Qian Rengsui fokus dan menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi serangan demi serangan. Energi seagot trident Tang San meletus dengan serangan kekuatan ilahi lain yang muncul sebelum yang sebelumnya benar-benar menghilang, dengan total 9 gelombang tumpang tindih. Saat ledakan energi terakhir, Qian Rengsui diledakkan oleh ledakan kekuatan ilahi yang menakutkan itu, terbang beberapa kilometer. Dan seagot trident juga terbang dalam busur lebar, kembali ke tangan Tang San. Qian Rengsui mengatupkan giginya di udara, dengan paksa menelan kembali tetesan darah yang mengancam akan keluar dari sudut mulutnya. Dia merasakan gema-gema dari Angelic Raimen-nya. Fluktuasi energi yang intens jelas muncul di Angelic Raimen karena menderita kekuatan yang terlalu besar. Pedang malaikat suci bahkan lebih berdering terus-menerus. Tang San menangkap seagot trident, tetapi sedikit mengernyit. Dia tidak berniat mengejar. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan tadi dan membutuhkan waktu untuk pulih. Jika dia dengan gegabah mengejar dan tidak dapat membunuh Qian Rengsui, serangan baliknya pasti tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Kekuatan ilahi dewa malaikat sedikit lebih kuat dari yang dia harapkan. Dalam rencana awal Tang San, bahkan jika serangan bermuatan ini tidak dapat melukai Qian Rengsui secara serius, itu setidaknya akan menghancurkan sebagian dari Angelic Raimen-nya. Tapi sekarang tampaknya bahkan pedang malaikat suci yang telah bentrok secara langsung bahkan tidak rusak. Sebenarnya, Tang San terlalu memikirkannya. One Gus Without Return-nya benar-benar tangguh, tetapi tanggapan Qian Rengsui telah sempurna. Dan Tang San tidak hanya menghadapi pedang malaikat suci, tetapi Qian Rengsui telah menanamkan pedang malaikat suci dengan kekuatan semua bagian dari malaikat-malaikatnya saat seagot trident mencapainya. Malaikat Raimen secara bersamaan bentrok dengan serangan Tang San, dia secara alami tidak bisa memecahkannya. Untuk melonggarkan Angelic Raimen sudah cukup menakutkan. Hong, api emas murni yang menyilaukan meledak dari Qian Rengsui, dan Tang San tiba-tiba merasa seperti matahari telah tumbuh di langit. Qian Rengsui dan matahari dihubungkan oleh pilar cahaya emas murni. Qian Rengsui meraih pedang malaikat sucinya, dan saat dia menangkap keseimbangannya, ekspresinya sudah berubah. Matanya mengungkapkan rasa dingin yang belum pernah dilihat Tang San dalam dirinya sebelumnya. Dewa malaikat, perwakilan dari cahaya suci, sekarang memancarkan bau kematian. Tidak ada pihak yang terburu-buru untuk bergerak. Tang San mengayunkan tangan kanannya, menebas lingkaran cahaya dengan seagot trident. Bintang berujung 7 yang aneh dan samar muncul di bawah kakinya, dan seagot Eight Wings di punggungnya juga tampak tumbuh transparan, semuanya memanjang, menggantung tak bergerak, seperti diukir dari safir.
Cincin cahaya di bawah kakinya mengembang, menembak di belakangnya, dan di bawah pengaruh cahaya biru ini, satu demi satu setitik cahaya keemasan mulai muncul di belakangnya. Setiap saat, lampu biru ini tampak berkembang biak, menyatu menjadi sungai biru, berbondong-bondong menuju Sagot Eight Wings di punggung Tang San. Adegan itu seperti gelombang mengamuk yang terbentuk di udara.